Informasi terbaru Radga Immortal. Wang Ling memasuki alam Dewa Petir dan memiliki pakaian baru. Pada tanggal 23 Agustus di episode 155 tepatnya, kita akan melihat kakak seniornya, Dewa Abadi Qin Shui, tampil memukau. Pertama-tama kita bahas dulu model karakter Wang Ling yang jelas merupakan paling bervariasi di antara semua karya animasi Tiongkok. Tim resmi tampaknya memberikannya pakaian yang benar-benar baru setiap beberapa episode. Sekarang Wang Ling baru saja membentuk tubuh fisik baru di planet petir menggunakan kekuatan petir, dan tim animasi telah memberinya jubah putih baru dan gaya rambut yang berbeda, memberinya kesan yang sangat halus. Namun dalam cuplikan trailer untuk plot alam abadi petir, Wang Ling muncul dengan model baru lainnya. Gaya rambut Wang Ling tidak banyak berubah kali ini. Dia masih memiliki rambut hitam panjang, tetapi sekarang diikat menjadi ekor kuda tinggi. Selain itu, penampilan barunya sangat kontras dengan penampilan fisiknya yang baru, menampilkan jubah hitam dengan motif putih. Lapisan dalamnya juga berwarna putih keperakan, dan jubah tersebut memiliki kerah tinggi dengan bantalan bahu. Kombinasi hitam dan putih ini memberinya penampilan yang sangat tampan dan cukup menarik. Kedua, Wang Ling mendapatkan peluang di paviliun harta karun. Dilihat dari latar belakang Wang Ling, dia sedang berpetualang di alam Dewa Petir dan langsung tiba di paviliun harta karun. Sebuah keberuntungan yang luar biasa. Awalnya Wang Ling seperti orang lain, mencoba memasuki paviliun harta karun. Semua orang berasumsi bahwa dengan kultivasi kekuasaan tahap akhir, dia hanya mencapai tingkat ketiga atau keempat paling banyak. Namun yang mengejutkan semua orang, Wang Ling langsung mencapai tingkat ke-9, tingkat tertinggi. Ketika memasuki paviliun harta karun dengan tingkat kultivasi, seseorang membutuhkan setidaknya langkah kedua dari tahap nirwana yang hancur. Namun Wang Ling masuk dengan begitu lemah, menunjukkan kedalaman keberuntungan abadi dan wawasan langkah ketiga yang dimilikinya. Wang Ling juga menuai hasil yang cukup besar di paviliun harta karun lantai 9. Dia melihat sebuah lukisan, meskipun dilukis oleh Xiao Yaozi, tetapi Kaisar Abadi Baifan telah menuliskan kata-kata, memanggil angin dan hujan, menabur kacang untuk menciptakan prajurit. Gunung runtuh dan bumi terbelah, bulan bersinar terang dan bayangan terbelah. Ini berarti bahwa lukisan itu berisi 6 teknik abadi agung yang diciptakan oleh Kaisar Abadi Baifan sendiri. Wang Ling duduk bersila dan memeriksanya dengan cermat. Akhirnya memasuki lukisan itu dan melihat perspektif seorang pemuda Tois di dalamnya. Ini menyaksikan kekuatan Kaisar Abadi Baifan dan juga mempelajari seni memanggil angin, sehingga mewarisi garis keturunan Toisme Kaisar Abadi Baifan. Ketiga, Immortal Lord Qin Shui bertemu Wang Ling. Dalam cuplikan trailer, Dewa Abadi Qin Shui akhirnya muncul. Meskipun wajahnya tidak diperlihatkan, hanya punggungnya yang terlihat, kuncir kudanya yang tinggi, jubah biru muda, dan pelindung bahu perak, bersama dengan hanya profilnya sangat indah, memancarkan aura yang kuat. Terlebih lagi pada penampilan pertamanya, Dewa Abadi Qin Shui masih dalam keadaan kacau secara mental, bahkan mengejar Wang Ling ketika mereka bertemu. Perlu dicatat di buku, tekad Dewa Abadi Qin Shui untuk membunuh Wang Ling bukanlah sekedar dendam pribadi, melainkan hasil tak terhindarkan dari kombinasi beberapa faktor. Efek samping dari segel, hilangnya kendali atas esensi primordialnya, dan naluri bertahan hidupnya. Dewa Abadi Qin Shui adalah satu-satunya murid langsung Kaisar Petir Baifan. Ketika alam abadi kuno runtuh, dia dipenjara oleh segel abadi di area terlalang alam abadi petir, 100.000 gunung, di mana dia tetap tersembunyi dari cahaya matahari selama puluhan ribu tahun. Segel berkepanjangan ini tidak hanya merusak tubuh abadinya secara parah,
tetapi juga sengaja memenjarakan jiwanya dan merangsang niat membunuhnya, meninggalkannya dalam keadaan kebingungan mental yang berkepanjangan dan kegilaan yang hebat. Dalam cuplikan video trailer, Jin Shui terbangun dalam tahap awal yang paling lemah dan tak terkendali. Kekuatan abadi miliknya berkurang hingga kurang dari 10%. Fondasinya rusak parah. Satu-satunya jalan pintas untuk membebaskan diri dari sisa-sisa segel, membangun kembali tubuh abadinya, dan memulihkan kekuatan tempur puncaknya adalah dengan melahap esensi kultivator dan kekuatan abadi dari mereka yang memasuki alam abadi petir. Pada saat ini, dia kekurangan rasionalitas dan belas kasihan yang dimilikinya di kemudian hari. Hanya naluri membunuhnya yang tersegel dan terdestruksi yang tersisa. Semua kultivator yang memasuki alam rahasia Dewa Petir hanyalah nutrisi untuk perbaikannya sendiri, dan Wang Ling tak terkecuali. Di luar itu ada sebab dan akibat penting lainnya yang tersembunyi. Setelah terbangun, jiwa Jin Shui terfragmentasi dan ingatannya kacau. Rasa sakit dan kebencian yang tak berujung akibat kehancuran alam abadi kuno. Hancurnya hati Dao dan kejatuhan gurunya Bai Fan, serta pembunuhan dan penyegelan dirinya sendiri. Semuanya terakumulasi jauh di dalam hatinya tanpa tempat untuk dilampiaskan. Keputusasaan yang ekstrim ini membuatnya menyimpan permusuhan yang ekstrim terhadap semua kultivator. Sifatnya dingin dan haus darah, tanpa pandang bulu dalam kebaikan dan kejahatan, kuat dan lemah, membunuh siapapun yang ditemuinya. Pada saat ini, dia belum mengenali calon adik juniornya dan tidak merasakan persahabatan sama sekali. Membunuh Wang Ling hanyalah pilihan naluri baginya untuk memulihkan kultivasinya dan melampiaskan amarahnya. Inilah alasan utama mengapa mata Jin Shui merah dan tindakannya kejam dalam trailer, berniat untuk memusnahkan Wang Ling sepenuhnya. Duel hidup dan mati ini adalah satu-satunya kesempatan bagi Wang Ling untuk mendapatkan teknik abadi berbasis petir milik Kaisar Abadi Bai Fan. Apa yang tampaknya seperti situasi tanpa harapan sebenarnya adalah keberuntungan yang luar biasa. Sebagai penguasa alam abadi petir, kultivasi teknik abadi petir Bai Fan sepanjang hidupnya tak tertandingi dalam kekuatan dominasinya. Kemampuan ilahi tingkat atas di alam abadi, sesuatu yang bahkan tidak dapat dilihat oleh kultivator biasa seumur hidup mereka, apalagi dikuasai. Kemampuan Wang Ling untuk mewarisi teknik ini berasal dari 3 kesempatan kunci: sisa-sisa alam rahasia, tekanan hidup dan mati, dan tarikan sebab dan akibat. Pertarungan hidup dan mati antara Wang Ling dan Jin Shui menciptakan kondisi yang sempurna. Jin Shui memiliki warisan Bai Fan yang lengkap, dan serangannya semuanya didasarkan pada teknik abadi dahsyat yang dimiliki gurunya. Namun ketika Yang Lazy bersekongkol melawan Jin Shui, mengundangnya untuk bergabung dengannya dalam pertempuran kembali ke medan bintang aliansi, dia membantu Jin Shui memulihkan kewarasannya. Meskipun Jin Shui tidak berbicara langsung kepada Wang Ling, dia diam mengirimkan suaranya kepadanya, mengakui bahwa Wang Ling telah mempelajari seni pemanggil angin dan memperlakukannya sebagai adik laki-lakinya, mengingatkan Wang Ling untuk tidak mencoreng reputasi gurunya. Pengakuan dari kakak seniornya Jin Shui juga sangat bermanfaat bagi Wang Ling, terutama sikap protektif Jin Shui yang membantu Wang Ling lolos dari bahaya berkali-kali.